Jadi dream come true, lu dengar sebuah musik dari band ini, lu senang dengarnya dan lu ngedesain buat dia. Iya, kebetulan. Ada boleh tahu nggak? Boleh sebut nggak? Lu ngerjain artis Prancis. Iya, dari video klip. Lu ngerjain dia. Kerjain di ini pakai sapu. Kalau nggak ada project kan kita yang keluar cari project kan gitu kan. Betul. Jadi mesti kejar bola. Jadi bener. bisnis tuh. Ternyata setiap gambar tuh nggak ada yang jelek. Ada yang jelek ya. Pasarnya ada. Yes. Ini kayak mau gambar kepala menyon nih. Ada pasarnya mas. Iya. Jangan bilang gambar ini jelek. Lu aja belum ketemu marketnya. Wis. Jadi keren nih. Keren mas. SS tambah UU. Apa tuh? SUU. Lu udah punya NPWP belum? Belum lagi mas. Gimana dong? Halo sahabat Sila, selamat datang di Silaturasa Setiap Cerita Istimewa. Bersama saya Reda dari Rumah Teh Indonesia. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang membuat kita bernostalgia. Wah, sedap ya. Ini pokoknya udah hancur lah, gue mau buka serius-serius juga gak akan serius. Kayak gak bisa serius. Welcome Arif Satura. Ya, Arif Saturasa. Arif Saturasa boleh. Iya boleh ya. Sip. Oke. Apa kabar Arif? Baik mas. Thank you ya udah datang ya. Sama-sama mas. Thank you juga udah diundang ke sini. Jauh nih dari Bandung ya perjalanannya ya? Enggak dari Bogor. Dari Bogor. Udah selesai ya? Iyain dulu aja apa biar gue. Iya dari Bandung. Iya. Ini kayak kocak banget nih. Aduh. Nah satu ini salah satu sebenarnya kayak tim saya di Sila yang saya rindukan. Sedap. Salah satu yang saya rindukan. Ada yang tim saya aja saya anggap mati aja. Siapa tuh mas? Oh enggak ada. Oh enggak itu belum. Jadi langsung di depan udah bahaya. Bahaya, jangan berbahaya. Nanti ya udah. Lanjut ya Rip ya. Ya lanjut mas. Lanjut baru mulai ya. Aman Rip. Mas ini boleh diminum dulu. Oh iya minum agak ini baru pertama kali ada di hidupku. Mau nambah bisa loh Rip. Oh iya boleh. Ini kol buru Rip. Masih inget enggak? Masih inget ini. Iya. Wis. Itu yang kalian mau kan? Itu yang kalian mau kan? Keren. Oke Rip, jadi buat teman-teman saya kenalkan Arif ini dulu bergabung di Sila tahun 2021 awal ya? COVID 2020 kalau nggak salah. 2020 ya? 20 atau 21 ya? 2021. Nah itu sekitar segitu deh. bulan September lupa sih. Tapi pokoknya lu masuk COVID ya? Pas COVID enggak ya? Sih? Iya soalnya waktu itu kan sempat ada usaha. Pas lulus kuliah tuh ada usaha tuh jualan makanan kan. Terus jual makanan. Jual makanan. Terus ada COVID. Akhirnya yang bisnisnya tutup. Mau nggak mau karena nggak boleh jualan saat itu lagi lockdown ya. Iya. Dan akhirnya ya nanya ke Heru. Terus kayak wah Her kayak gue harus realistis dulu nih sekarang. Iya. Jadi pundi-pundi dulu nih buat tahan hidup ya. Karena nggak bisa tuh yang namanya bisnis dimulai tanpa ada pundi-pundi kan. Mau bikin gerobak gak bisa, mau jualan makan gak bisa, mau nyetok barang gak bisa gitu kan. Gue ingat banget tuh lu datang bawa kaos kaki buat gue tuh. Iya, masih ada. Pasti gue simpen kalau gue pakai. Itu salah satu karya pas lagi kuliah tuh. Gue simpen banget itu. Lucu tuh kaos kaki itu, ada tiga piece. Jadi dia mempresentasikan kaos kakinya kayak desain inovatif gitu. Jadi dusnya dibakar. Gue sih inget gue. Itu kampanye show up your socks, makanya dibakar kayak. Soalnya kan kaos kaki tuh bagian kecil di fashion. Kayak sedikit gitu kan. Rata-rata orang paling perhatiin tuh di baju, di celana, di jam tangan gitu kan. Terus kaos kaki tuh jarang diperhatiin. Makanya aku bikin campaign show up your socks tuh. Dibakar kaos kakinya. Kaos kakinya dibakar? Enggak, packagingnya. Kaos kaki dibakar gak dipakai dong. Iya gak dipakai dong, bolong ntar jadinya. Oke. Jadi terus lu selesai di tahun 2000. Lu setahun gak sih? Ada yang setahun? Kayak lebih deh mas. Lebih ya? Jujur aku lupa sih. Saya juga lupa sih. Coba Bar, kira-kira kapan Bar? Oh iya Bar. Lulus dari Sila. Wah ini dulu saya jawabannya. Iya. Jadi lulus dari Sila. Pokoknya waktu itu gini, gue selalu appreciate tim gue selalu kerja tuh sama tim yang gue gak pernah istilahnya tuh nganggap kalian tuh kayak pekerja gue bukan, tapi selalu temen gue dalam membangun visi misinya Sila ini. Itu selalu gue inject ke value kalian. Tuh kerja tuh kalian tuh kerja bukan buat gue tapi kerja buat Sila gitu. Dan gue pun kerja buat Sila gitu. Jadi kita satu tim. Itu yang selalu gue inject. Nah, Arif ini juga yang salah satu yang gue bilang lu hanya butuh dipoles atau
ibaratnya digarap potensi atau setidaknya mindset visinya aja sampai akhirnya lu bisa menemukan jati diri lu sendiri gitu sebenarnya. Gitu. Di satu gue lihat juga lu walaupun sebenarnya Betul masih nyari sih proses ya. Iya, belum nyari kan. Maksudnya, terus taste, style, design lu tuh enggak umum dan enggak fit dengan brandnya Sila loh. Iya, iya. Tapi lu tetap mau. Dan dengan jujur aja maksudnya di saat itu kita honor yang lu terima tuh enggak seperti yang gue bilang ya. Lu bisa dapat tempat yang lebih baik lah gitu, yang lebih baik. Cuman lu akhirnya tetap mau tuh tetap gas aja gitu. Dan gue juga ya mau aja gitu kan. Soalnya di sini juga aku bukan cuman pengen kerja juga, sebenarnya pengen lebih belajar ke bisnisnya juga kan dari awal sebenarnya lulus kuliah tuh emang pengen bisnis. Lulus di IKJ walaupun kan seni rupa nih sebenarnya jurusannya tapi emang dari dulu tuh emang pengen bisnis, entah kenapa dari kecil tuh pengen jadi pebisnis aja gitu atau enggak seru ngulik-ngulik hal tentang bisnis gitu kan. Nah makanya pas lagi kesini tuh kayak yang dipelajarin tuh tentang leadershipnya gitu kan, Mas Reda ke tim tuh gimana gitu, terus kayak gimana ngehandle masalah di sini gitu kan. Yang mana banyak kan ya masalahnya ya? Cukup banyak tapi masalahnya banyaknya masalah orang semua ya? Iya masalah orang semua, kita ngurusin masalah orang tapi di situ tapi di situ jadinya belajar gitu kan, kayak kalau kena masalah yang segini gimana ya, kalau gitu gimana ya. Nah, itu kan dibutuhin juga sebenarnya. Buat nanti yang bisnis yang ku bangun gitu kan. Emang ada yang lu pelajarin dari gua? Ada nih contohnya yang kayak gini nih. Apa tuh? Ini kebetulan banget ada nih. Jadi ini tuh sebenarnya project terakhir aku di Sila ya. Kebetulan. Itu yang kolaborasi sama artis ini kan waktu itu aku bikin programnya. Nah terus itu tuh ada kesalahan di sini nih. Tea bag sebenarnya bukan ini harusnya desainnya kan. Dan ini tuh kebuang. Jadi gak kepake. Nah terus pas lagi itu kebetulan emang sih ini tuh ada di aku kan. Aku bawa ke rumah. Aku simpan di lemari. Oh lu bertanggung jawab dengan itu? Bertanggung jawab dengan ini nih. Itu gue bayar gak sih? Hah? Bayar tapi ini udah dibayar. Jadi nyetak lagi kan? Nyetak lagi bayar. Duit lagi sebenarnya. Tapi ini. Cuman lu gak mau menyia-nyiakan ini kan? Karena waktu itu sempat Mas Reda tuh yang kayak ada tugasku yang bikin stiker kalau nggak salah. Jadi aku waktu itu satu hari tuh Mas Reda nyuruh kayak. Tapi yang bayar dulu apa gue tuh? Ini Mas Reda. Ini Mas Reda. Gak apa-apa berarti. Ya gak apa-apa lah. Kalau aku sih kayaknya lumayan. Jadi Mas Reda suruh bikin stiker dulu. Iya. Bikin stiker, nirip, bikin. Terus kayak aku tuh ngasih space kosong di situ. Jadi yang menurut Mas Reda tuh kayak ini lo harus pakai gitu. Jangan sampai kosong. Ukurannya harus di fit in biar nggak ada yang kebuang. Oh iya itu jadi kayak efisiensi cost namanya. Kita kan ngeprint tuh di A3 kan. Nah, jadi ada yang kosong terus kayak Mas Reda jangan kayak gitu. Kayak ini harus di fit gimana caranya kepake semua. Ukurannya terus kayak aku jadi mikir itu kayak anjir segininya juga gitu. Awalnya kayak kalau aku sih kayak cetak-cetak aja lah bodo amat gitu kan. Kayak ngapain sih cuman kayak gini kan cuman sedikit banget gitu. Tapi di situ aku mikir kayak dari segi bisnis tuh kayak gini ternyata. Harus dipakai nih segala kemungkinan, segala potensi yang di situ tuh yang harus dipakai banget, dimaksimalin gitu kan. Nah, akhirnya pas lagi ada satu momen aku lagi di clutter kamar kan. Kayak aku beres-beres, aku buang-buangin barang-barang yang kayak udah 3 tahun gak kepake itu. Aku buang-buangin. Ketemu ini. Suka lu buang. Nah, terus kayak aku keinget momen itu. Ya kan yang si stiker itu terus kayak wah anjir, gua apain ya gitu kan, tapi enggak bisa dipakai nih. Oh, tapi belakangnya putih. Nah, ini bisa digambar jadi buku catatan ya. Nah, jadi sketchbook. Nice. Nah, kayak gini nih. Wih, keren. Itu sketchbook lu boleh lihat. Nah, itu keren banget. Nah, di Thailand kan itu. Itu. Dia pamer Thailand? Itu Mas Ari. Pameran di Thailand. Itu niatnya nanti. Bingkai. Jadi niatnya nanti ini sebenarnya mau diselesain kan. Nah sejauh ini tuh kan aku gambar banyak tuh di digital. Pas ini pakai pensil. Pulpen. Langsung manual. Gila sih. Keren lu. Gitu. Keren Mas. Ini selalu kalau nggak mau dipuji balik dia. Nah jadi ini tuh kan project terakhirku di Sila. Aku pakai buat project pertamaku manual. Setelah sekian lama aku nggak pernah gambar manual lagi. Nah terus aku punya niat emang si karya yang ini tuh mau aku frame-in semuanya nanti. Sedap. Terus jadi mau tetap membawa Sila sebagai memento lu ya. Iya jadi ini kan emang ada historinya nih kertas ini nih gitu kan. Ketika aku resign dari kerjaanku sebelumnya, aku lanjut freelance dan ini kan kayak memulai hal baru lagi. Aku gambar tanpa ini. membuang yang lama. Sedap. Nah ini niatnya mau aku bawa nanti kalau jadi sih ke Thailand. Amin ya doain aja. Doain ya guys. Doain aja. Kapan katanya?
Akhir tahun sih. Akhir tahun ya? Akhir tahun ini. Kalau jadi. Iya. Tapi jadiin lah. Gaskeun lah. Digaskeun. Iyalah. Harus. Boleh sponsor ya sih. Sponsor. Bisa kali ya? Bisa. Nanti bikin video di TikTok. Iya. Sambil ngeteh. Pandai aja lu gosoknya. Iyalah. Dari siapa sih? Dari Mas Eda. Ada peluang dikit kita sikat kan? Iya sikat, iya segitu. Kalau pebisnis itu mesti punya insting bisnis. Benar. Itu mesti siap dengan mesti bisa melihat sesuatu jadi peluang. Gitu. Ada di depan mata dikit sikat. Terus juga benar tadi tuh bahwa cost efisiensi semacam kalau di bisnis itu nggak ada yang sia-sia. Benar. Jadi kalau ada sesuatu progres, sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ya manfaatkanlah untuk kepentingan bisnis kita. Cost itu penting banget gitu. Betul. Itu yang selalu sulit dipahami sama pemula gitu ya. Kalau nggak punya insting bisnis, kayaknya karena ini lagi inovasi R&D ya nggak apa-apa lanjutin terus biar ini. Nggak bisa, nanti soalnya kita akan hitung cost-nya juga sekalian gitu. Kadang kan pas lagi R&D tuh agak stres ya Mas ya. Kayak udahlah bodo amat ya, udah rugi-rugi deh. Gue buang-buang deh gitu. Iya, nggak bisa tuh. Itu ini susah budget itu mesti dihitung semua tuh. Itu tuh. Sekecil-kecil apa gitu. Itu susah tuh skillnya tuh. Ya, ini karena skill Padang gue ada tuh di situ. Makanya emang harus jadi Padang kita tuh guys, emang harus bisa jadi orang Padang nih. Kalau lu nggak bisa jadi orang Padang, jadi jodohnya orang Padang. Udah ada pasar ya. Nanti dia ngambek ya. Jangan dong. Oke. Jangan bahas jodoh. Ya udah daripada gitu kita jangan tawarin jodoh lah, tawarin minum aja dulu ya kan. Oke, sip. Mau minum apa nih? Udah lama nih kalian mau iya ini nih. Yes. Ini by the way aku yang ini dulu ya. Iya, desain lagi. Iya. Banyak desainnya kepake di Sila, keren nih. Seneng gak lo? Seneng banget, ini masih kepake sampai sekarang. Yoi. Bisa bawa ke Roma tuh. Kemana? Oh iya, ini bawa ke Roma Italia. Bunda mau ke Roma ini. Wah keren banget. Mewakili. Memang Sila tuh ya. Hah? Progresnya tuh. Kita jalanin aja, Rip. Hah? Jalanin aja tuh tapi kayak gitu ya. Itu gimana sih Mas Rewas? Wah, itu teh harus Kayak butuh. Yoi. Ada sesi-sesi gitu. Saya ini ya, senandung senja. Karena anak senja. Aku pengen SS-an deh Mas. SS-an, oke. Kayak ini kan lagi panas ya sekarang. SS tambah UU. Apa tuh? SUU. Teh SUU. Teh SUU. Yanto apa Yanti? Teh SUU. Teh Yani. Teh susu Yani namanya. Beda loh, susunya legit. Tehnya juga kenyal. Mana emang tuh Mas? Sapinya sapi mana emang? Wah, sapi ini, sapi alang-alang. Itu ya yang diminum ya. Sama nanti kita mau ada twine lagi di Sweet Acne. Oh itu tuh. Itu. Ini special nanti. Sama yang kayak dulu gak sih Mas twine-nya? Twine-nya kita gak berprogres terus. Kalau sama yang dulu berarti kita gak ada improvement. Oh iya benar. Makanya gue liat lu juga udah beda dari dulu. Iya lagi. Ya lu maksudnya dari postur udah beda, pembawaan sih sama ya, cuman pemilihan bahasanya udah beda. Iya gitu. Terus lebih dari style gambar juga sebenarnya udah agak beda-beda juga dikit. Mature gitu lah, matang, makin lama makin matang lah itu kayak gue ini gosong. Iya sih, dulu gak segosong ini sih. Bahkan sekarang sering keluar Mas cari pundi-pundi uang. Iya. Okay. Kalau nggak ada project kan kita yang keluar cari project kan gitu kan. Betul. Jadi mesti kejar bola. Jadi benar. Bisnis tuh. Kalau jadi kalau di Sila misalnya ya kan dapatnya bulanan segala macam dan paling dapatnya adalah ketika Sila lagi up juga pasti ada bonus ya. Gitu kan. Kalau sendiri itu nggak ada bisa itu repot sih Mas tuh. Nungguin dari siapa gitu. Iya. Ya sendiri. Ngapain nih? Nah, tapi yang gue bingung ya, gue sampai sekarang masih nggak ngerti gimana lo dapat duit gitu. Apalagi sekarang katanya guys ya dia itu dibayarnya nggak pakai rupiah lagi. Ya, bayarnya itu udah pakai dolar, euro, pound sterling. Gue kagak ngerti. Terus sekarang lu udah jadi kayak om gitu kan? Enggak dong. Kan jadi om ya tolong. Jadi sugar rush ya. Gimana sih nyari duitnya versi lu tuh gue nggak ngerti karena ini desain kan bener-bener gue nggak tahu gimana cara menggunakan desain itu untuk dijual gitu. Oke, sebenarnya sih apa ya setiap karya atau setiap desain itu kan ada pasarnya sendiri. Oh oke. Jadi sebenarnya cuman tinggal dicarinya kayak gini sih simpelnya sih ada market yang butuh style dengan style itu, style gambar itu. Terus apa yang aku suka. Terus ketemu tuh di situ sweet spotnya. Tapi ini style lu ya berarti ya? Ini otentik lu yang punya stylenya? Sebenarnya nggak otentik juga sih, cuman apa ya? Lu passionate dengan itu? Passionate ngerjainnya gitu. Jadi kayak, aku suka nih bikin dengan style seperti ini kebetulan. Apa nama stylenya itu?
Kalau ini sih dibilangnya dark art, lebih ke situ. Jadi lu dark banget. Dark, enggak juga sih sebenarnya. Makanya hitam-hitam. Iya, rambut juga hitam. Iya. Kumis juga hitam. Behel juga hitam. Apa dong? Ya kayak gitu. Dark art. Dark art. Ada tuh marketnya? Ada. Kebanyakan dipakainya sama band-band underground. Jadi musik-musik kayak metal, hardcore, punk, kayak gitu-gitu. Banget ya? Ya anak-anak muda yang yang pakai baju tadi tuh. Enggak dong. Kalau anak muda ini udah anak muda banget kan, nyantai Cil. Tapi enggak sesuai. Jangan dong, ini juga kan style om-om nih. Enggak. Iya, dia sendiri ngaku tadi. Tolong udah ya. Nah, terus sampai mana tadi ya? Dark. Iya. Siapa sih ininya pasarnya? Pasarnya band-band underground, band-band underground. Jadi kebanyakan tuh dari musiknya tuh marah, emosi. Terus kasar atau enggak protes gitu terhadap punk juga masuk. Punk masuk, metal masuk. Killing Me Inside. Hardcore itu screamo masuk. Enggak ya, bukan Killing Me Inside ya? Bukan sih. Kan udah aktif juga tuh bandnya tuh. Iya, oke. Terus ya kayak gitu sih lebih ke arah sana. Jadi mereka tuh butuh biasanya kalau gambarku itu tuh dipakainya untuk cover single. Misalnya mereka kan mau ngeluarin single nih. Nah, terus kayak kalau yang udah jadian nggak bisa dong ya? Kenapa? Kalau yang udah jadian nggak bisa dong ya? Nggak bisa dong. Kayak aku lagi nangkep nih ini apa ya? Dari tadi kan serius ya. Mencoba ya. Gak dapet. Lanjut. Bercandain aja kali ya. Serius banget ya. Aus itu tolong guys. Iya. Jadi si ini tuh si band tuh biasanya ngeluarin single. Terus pas single tuh kan pengen dipromosiin kan. Nah butuh cover biasanya. Visual yang mewakili tentang lagunya. Nah biasanya dipercayakan kepada ilustrator yang sering ngegarap hal-hal serupa. Gitu. Jadi kayak Mas misalkan kayak nih kebetulan yang kemarin coba lihat. Lagi aku kerjain ya. Si Tamak ini nih. Nih gambarnya kayak gini. Kelihatan gak nih? Kelihatan gak? Sini ya? Oh situ. Nah, jadi ini dia baru ngerilis singlenya, ngerilis demo, terus kayak di situ tuh lagunya menceritakan kemuakan dia. Muak dia tuh sama sampai muntah gitu. Muntahnya muntah kelajengking nih. Iya, abstrak. Hal-hal abstrak tuh kayak keluar dari tapi mulut. Ini kayak apa namanya tuh? Gimana, Mas? Setan dalam diri gue keluar. Nah itu. Gitu ya? Iya. Emang itu yang pengen digambarin sama si band. Keren ya? Enggak. Keren nih Mas. Jadi gitu. Jadi si band-band ini tuh emang pengen ngeluarin kan lewat visual. Jadi si visualnya mewakili lagunya biasanya. Ada tuh band pakai tuh? Ada. Berapa sih itu kalau gitu? Lumayan lah cukup. Spill dong, range. Kalau kira lu termurah tuh dibeli berapa sih desain? Bentar. Satu, itu desainnya request, modif atau custom lu ya? Customize ya? Customize. Tapi ada lu jual aset-aset itu enggak? Nah itu ada. Premade itu juga ada. Nah jadi kalau premade tuh biasanya aku bikin artwork dulu. Yang lumayan general biasanya sih tema-tema konsepnya tapi masih di lingkup style yang kayak gitu. Nah terus biasanya nanti ada satu band kayak wah kayaknya nih gambarnya cocok nih kebetulan mewakili sama lagu gua atau dia pengen bikin merchandise yang tentang hal-hal itu gitu. Pakai merchandise. Nah di saya kayak kalau orang nggak mau ribet ya udah deh ini gua bayarin berapa gitu. Itu dibayarin kan ini kayak Shutterstock atau Free Pick atau gitu nggak? Iya kayak gitu sebenarnya. Sebenarnya kayak stok, cuman stoknya di Instagram. Kebetulan kalau aku yang sekarang upload tuh kebanyakan di Instagram. Oh enggak, lu nggak jual di web open source gitu? Kalau di web ada namanya Fiverr. Aku bikin di sana tuh jasa bikin motion. Nah itu yang di Fiverr ini kebetulan yang bikin aku bisa pede buat resign waktu saat itu. Karena lagi banyak-banyaknya. Banyaknya waktu itu ya. Jadi pulang dari Sila tuh jam 7 ya waktu itu jam 7 sampai jam 7-an nyampe rumah. Bukan resign lah pamit gitu. Oh iya pamit. Jahat lu sakit hati gue. Jangan kayak gitu. Pulang bentar. Ya pulang. Pergi dulu. Soalnya kemarin sempet konten TikTok juga ada bahasa-bahasa resign gitu ternyata nyangkut juga Mas sama audiens. Oh gitu ya. Jadi aku pakai bahasa dia resign. Enggak apa-apa sih. Kalau desain baik-baik. Baik-baik kan. Yang penting kan bisa main lagi ke sini kan. Kan judulnya lulus dari Sila. Lulus dari Sila bener. Terus di Fiverr ini tuh kebetulan lagi rame. Jadi aku pulang jam 7 istirahat sampai jam 8. Dari jam 8 tuh bisa sampai pagi ngerjain kerjaan yang di Fiverr ini. Nah kalau di Fiverr kebetulan emang kebanyakannya kerjanya motion. Bentuk video klip. Video klip? Jadi band nih butuh buat video klip. Bikin bumper atau bikin apa? Video klip buat musiknya. Tapi motion grafis? Motion. Ih mahal dong. Lumayan. Ya, lu udah punya NPWP belum? Belum lagi Mas, gimana dong?
Jangan. Ini ada nih. Bikin Rip. Iya Mas, nanti bikin. Iya. Soalnya kemarin dari Genius. Pasti ada yang nanyain. Dari Genius kayak ada email tuh kan. Iya. Kayak, pokoknya intinya tuh harus bikin NPWP biar bisa pakai fitur-fitur di sana gitu yes, kan. Pasti. Oke, harus bikin NPWP nih. Deket. Taat pajak ya kita ya Mas ya. Ya, taat pajak. Kalau misalnya taat pajak tuh kita ikut membantu membiayai negara. Oke, betul. Iya. Langsung pajak. Nanti aku bikin NPWP ya. Iya. Belum sempet tapi enggak apa-apa kan Mas ya. Nanti pasti bikin kan? Pasti bikin. Diusahain. Diusahain. Iya. Nanti bikin ya. Nanti dibikin nanti. Aman. Orang pajak aman. Iya. Oke, terus itu teh susu. Silakan. Nah, itu Bedal udah berimprove juga. Nah, ini dulu kan sempat juga bikin kayak gini ya, teh susu. Iya. Di sini yang beda nih. Ini beda. Ini lu swirl dulu kayak gini-gini nih supaya kayak wine ya. Iya, biar susunya merata tuh. Krimnya. Gimana? Oh iya benar. Sekarang lu hobi wine juga? Enggak. Enggak dikit. Enggak banyak. Okay. Enggak ada. Oke. Diminum ya. Beda. Karir banget ini. Karir ya. Karir. Jago dia ngambil hati orang ya sekarang. Ya pebisnis. Ini beneran enak Mas. Aku kan sempat waktu itu main ke sini. Pas lagi Mas Reda kemana ya? Ke mana saya? Pokoknya lagi pergi waktu itu deh. Ke Thailand ya? Las Vegas. Kemana ya? Wih, ke Las Vegas ngapain tuh Mas? Seru juga kayaknya. Biasa. Jadi waktu itu aku ditawarin ini sama Teh Yeni. Kayak nih Rip, lu mau ini cobain juga gak? Teh Yeni. Iya, emang Teh Yeni jago banget Jago emang. banget emang. Nih Rip, lu mau cobain gak nih teh susunya baru dia bilang Iya. gitu kan. Terus kayak aku cobain. Iya. Teh susu Yeni. Teh susu Yeni jago banget. Jago banget. Gila, sapi Cirebon asli nih. Yo. Terus Oke. enak. Nah, terus sekarang lu sibuk apa Rip? Selain jadi konten ilustrasi Ilustrator. selain itu ada kesibukan lain gak? Sekarang sih lagi seru-serunya bikin konten TikTok sih sebenarnya. Oh lu Iya. aktif TikTok sekarang? Baru 2 minggu. Dulu lu orangnya paling antil kan? Parah. Iya. Cuman ngeliat-liatin doang Iya. kayak dia apa sih. Jangan gitu dong. Oh ada yang dilihat juga di TikTok sama dia ya? Ada, biasa emang. Ya, Mancing-mancing oke. aja emang ya. Oke. Gitu. Apa nama TikToknya? Ad-nya biar ini. Mindsurf ada. Apa? Mindsurf. Di sini ya? Nanti ada Mindsurf di ya? sini nih. Iya. Oh, editornya di sini nih. Mindsurf. Tuh, di follow aja ya. Mindsurf. Iya. Pikiran surfing. Iya, Oh, gitu. Kayak gitu. berselancar di Berselancar dalam pikiran. pikiran. Iya. Keren lu Rip. Keren lu Mas. Emang keren dia? Nah, jadi baru 2 minggu kebetulan Mas. 2 minggu. Tapi 2 langsung minggu ya. viral katanya. Lumayan sih, sebenarnya nggak viral banget, cuman emang so far itu yang paling banyak sih sejauh ini kayak. Jadi Ada awalnya berapa tuh views? 75 kalau nggak salah, 75.000 views terakhir tuh video. Mantap. Jadi awal tuh bukan nongkrong, nginep di rumah temanku yang sama-sama ilustrator juga nih. Terus kayak kita kayak Laki kan? laki dong. Ya. Kalau perempuan aneh nanti kan jadinya ceritanya nggak gini nanti. Gak usah dibahas ya. Nggak usah dibahas. Dua ya. aja dibahas juga Jadi sih. temennya ilustrator. Terus kayak pas nongkrong depan pintu ngerokok set kayak nih kita kayaknya jangan gini-gini aja deh gitu. Kayak ngelakuin hal lain yuk gitu. Kayak bikin apa kayak gitu kan. Terus kayak kemarin gue liat TikTok kayaknya bisa digini-gini deh biar bisa FYP gitu kan. Akhirnya kayak kita dari dulu teori-teori mulu ya. Iya. Kayak cobalah gitu. Akhirnya aku coba tuh malam itu bikin satu hari tuh konten 3 posting. Ternyata ada yang FYP 1. Oh iya. Pas pulang kayak wah ini kayak gue bisa terusin deh gitu. Oh, iya. Akhirnya aku terusin sampai sekarang 2 minggu. Iya. Sejauh 2 minggu ini udah dapat 2 klien. Wish. Itu. Dari TikTok. Dari TikTok. Bisa ya? Bisa, lucu kan? Iya kayak ini tambahan. Lucu lu Rip. Lucu lu Mas. Dari gue gak ngerti sih. Iya Dari kan? mana orang tuh? Lucu. Jadi sebenarnya Kayaknya emang apa? Band juga? satu dia punya clothing. Clothing. Yang satunya lagi clothing juga. Iya sih, tapi cocok sih. Ya. Sama ya? Satu clothing, satu lagi clothing juga. Beda tuh clothingnya. Beda. Oke. Ya, pokoknya clothing deh. Iya, Ya. clothing dah, Jadi ya. tadi kirain ada band ternyata nggak ada Oh, belum. iya. Padahal yang lagi mau dinaikin situ tuh bisa Ada gambar band ya, manusia bodoh ya. Iya. Aku manusia bodoh. Jadi sebenarnya pasarnya Bukan kan itu tadinya lagunya nih. yang gimana ya? Iya. Iya kayak gitu. Gitu ya. Iya. Ya udahlah biar cepet lah. Ya udah, yuk. Jadi kirain tuh bakalan apa ya? Sebenarnya ditargetinnya tuh ke arah band tadinya di TikTok. Kayak wah kayaknya gue mau masarin
kegiatan. Sebenarnya kayak simpelnya tuh kegiatan freelancer setelah resign. Point of view. Lu bawain resign dari sila. Lu bawain sila dari resign nih. Bawa ada berarti situ. Berarti lu setelah lulus dari sila juga lu ada berkahnya juga ya. Itu dia. Gitu ya? Iya. Mantep emang dari sila nih, kalau lulus saya baik-baik. Kalau lulusnya baik-baik, mantap di sila. Jaga silaturahmi makanya kan. Jaga silaturahmi, datang di silaturasa. Itu ditunggu buat yang lain-lain. Yang lulusnya baik-baik. Yang lulusnya baik-baik. Pasti anak baik juga. Anak baik, betul. Dan masa depannya baik. Amin. Amin. Minum mulu nih. Enak soalnya. Pandai ini, bagus. Keren kan? Belajar dari Mas Reda. Terus lu barusan bilang gue ini suka ngejilat. Yang mana? Barusan itu. Kapan? Mana coba di rewind. Gak ada. Pandai aja lu gosoknya. Iyalah. Belajar dari siapa sih? Dari Mas Reda. Ada peluang dikit kita sikat. Gak ada. Peres. Enggak ya. Tapi kita fair kan. Iya, dari mana tadi? TikTok ya tadi ya? TikTok ya. Oh iya TikTok. Iya jadi kayak. Itu sendiri atau bareng teman-teman? Yang pertama konten yang naik tuh yang sama teman. Oke. Jadi point of view dari sekarang karena lu naik nih, temen lu tinggal. Bukan ditinggal. Kebetulan mereka kan rumah jauh-jauh nih Mas. Yang satu di Depok, yang satu di Bogor. Aku kan di pertengahan tuh. Iya. Jadi kayak kalau mau kesana sini agak ribet. Jadi terus kalau nggak ketemu jadi nggak bikin konten kan nggak juga. Harus tetap dong dibikin kontennya. Betul, jadi kayak ya udah kalau lagi ketemu dibikin konten sama mereka, kalau lagi sendiri tetap bikin konten sendiri gitu. Nice. Nah sekarang aku bikin tuh seakan-akan kayak bukan seakan sih kayak lebih ke nih loh kalau misalkan kalian resign jadi freelance ilustrator. Ya ada peluang buat itu. Ada peluang buat itu. Yes. Terus ada yang komen lucu-lucu juga Mas sebenarnya kayak sabar Mas, gue masih semester 1 gitu. Iya Mas, semangat. Kayak dia pengen freelance tapi masih semester 1 gitu kan. Lucu-lucu itu. Bisa dapat klien juga. Potensinya mantap. Amin ya. Sama lu fokus ya. Iya Mas. Gitu. Tapi kadang suka bingung juga sih Mas. Menurut Mas gimana ya kayak dari satu platform yang sebenarnya kan kalau aku kan jualannya di Instagram tadinya. Iya. Terus ada di Fiverr juga. Iya. Sebenarnya yang harus di maintain tuh kan di Instagram. Iya. Kayak harus sering posting kegiatan kayak ini biar klien tuh ngelihat kayak oh dia masih aktif ke gambar, oh dia masih jual gambar. Terus aku pindah ke TikTok tuh. Di itu aja. Dan fokusnya kan beda tuh. Mirroring aja. Nah di mirroring lucunya gak bisa Mas. Gak bisa. Maksudnya gak bisa kenapa? Karena bahasanya beda. Bahasanya beda. Karena audiens di TikTok sama di Instagram tuh beda. Betul sih. Jadi kalau di Instagram tuh lebih ke milenial, kalau di TikTok tuh zilenial Gen Z. Tergantung marketnya mana. Cuman untuk mengaktif atau menyibuk-nyibukkan keduanya sih gue di Sila sih tetap mirroring tapi diganti nggak sama postingan A nggak di timingnya sama. Terus yang kedua sebenarnya kalau mau juga dibikin lebih spesifik yang di Instagram buat profil atau buat apa namanya portfolio lu. Kan kalau untuk woro-woronya di TikTok. Oh gitu. iya. Kalaupun di TikTok ada woro-woro kan kerennya tuh TikTok tuh kan karena dia punya kalau lu download video yang udah lu upload gitu ya kan ada TikToknya. Jadi lu di Instagram bisa mempromotin lu bahwa lu punya TikTok juga. Iya, jadi sama aja nggak usah pilih salah satu, dua-duanya aja. Gitu. Oke, boleh tuh, boleh. Nah, Fiverr tadi kan tempat jualan lu kan itu kan galerinya. Jual jadi jasa. fungsinya bukan untuk mempromot itu malah lu juga harus sampaikan bahwa lu punya Fiverr tadi. Wah, gue jadi ceramah nih gue. Wih, gak apa-apa Mas. Kangen tau diginiin tuh. Dulu kan kita terakhir di Bandung Mas. Iya, di Bandung ya. Lagi Mas pameran di Bandung lu. Yang Kick Andy tuh waktu itu. Iya, Kick Andy. Oh iya, Mas Reda diundang. Mas Reda. Oh yang pamer dolar. Mas Reda yang pamer dolar ya, saya enggak ya guys ya. Itu kan dolarnya Mas Reda, saya minjem. Saya kan cuma di digital aja. Tapi Mas punya fisiknya. Iya tapi kan gue cuma 10-15 lu. Suka gitu. Digitnya bisa 4-5. Suka gitu. Suka gitu. Keren. Terus terakhir gitu tuh Mas. Gimana sih? Nah ini kalau lu bahas desain tuh ya. Terus life after resign ya, kehidupan setelah resign itu lu maksudnya berarti kan lu sebenarnya udah tadi bilang karena Fiverr tadi lu udah dapat ini lu beranikan desain tapi ngapain lu harus ke Bandung? Lucu tuh waktu itu tuh. Iya kan kita ketemu di Bandung ya. Kena deh. Lucu nih. Iya lucu nih. Kenapa harus ke Bandung? 9 bulan ngekos di Bandung sendirian. Iya. Udah lahir tuh. Udah lahir. Lahir kembali. Oh lahir kembali. Di sana tuh mengandung Arif yang baru. Iya asik. Apa itu? Jadi sebenarnya di Bandung tuh lebih ke pengen fokus sih Mas. Karena pas waktu di sini tuh lagi banyak main. Oh. Jadi waktu itu kan lagi
kebetulan aja nih sebenarnya kerjaan lagi banyak yang masuk. Lagi enak gitu. Finansial lagi enak banget. Iya. Terus tuh kayak main sana ayo. Oh, temen lu banyak di sini ya? Iya, sana ayo, sini ayo. Mau jajan apa? Ayo berangkat. Ada om gitu ya? Nggak ada. Nggak ada. Kok jadi om ngeri banget ini kan aku laki-laki nih. Iya. Terus abis itu kayak ada satu momen kayaknya gue harus fokus lagi deh gitu. Terus waktu itu tuh sempat kayak gue kayak butuh waktu lebih deh. Untuk fokus gitu. Kayak gue pengen main tapi gue pengen kayak waktu tuh sehari tuh gak cukup tuh 24 jam. Iya. Terus pas lagi lu lagi semangat berenergi banget ya untuk konten nge-create. Iya, nge-create jualan, bikin karya jualan. Terus job juga datang banyak ya. Amin, waktu itu emang alhamdulillah lagi banyak. Terus pas dari situ tuh dapat kayak momen gini. Sebenarnya tuh aku tuh nggak butuh waktu banyak, tapi yang aku butuhin tuh less distraction aja. Oke. Jadi kayak hal-hal yang ngedistract selama ini tuh kayaknya aku harus cut sementara. Nah makanya aku pindah ke Bandung. Yang kehidupanku tuh di kos bangun tidur aku gambar. Siang keluar cari makan, ke kosan lagi, gambar lagi. Terus nanti sorenya keluar cari makan, ke kosan lagi, gambar, tidur, repeat. Tapi 9 bulan tuh? 9 bulan. Itu lu gak ada kehidupan tuh? Nggak ada sih hampir. Beberapa sih emang keluar sih kayak ada teman datang pas lagi di Bandung. Biasanya kayak gitu kayak ada teman, Rip lu gue denger lagi di Bandung sekarang ya. Ketemu dong sini, ayo berangkat. Ngalamin. Jadi lu tau nggak salah satu kunci mengubah hidup itu atau bukan mengubah hidup ya? Lu untuk mencapai suatu level tertentu kadang harus meninggalkan zona nyaman yang itu dia. Sebelumnya. Sama kayak gue kesini dari Padang, gue meninggalkan banyak teman juga. Itu kan gak enak ya rasanya ya, kayak sepi, tiba-tiba sendirian. Cuman jadi lebih fokus memang. Iya. Jadi gak ada distraksi. Betul. Benar. Distraksinya sih. Gitu. Yang harus dikurangin kan? Ya, betul. Yang kedua adalah kadang kita butuh waktu untuk sendiri untuk mikirin diri kita. Benar. Gitu sih. Ngerasa banget pas lagi di Bandung tuh emang lebih sering ngobrol sama diri karena gak ada temen ngobrol. Iya. Jadi ngobrol sama diri sendiri jadi orang gila dong. Cermin segede-gede. Sorry orang gila. ODGJ. Iya. Ntar dikenal lagi. Iya, selalu. Ayo mana? Cermin tuh segede-gede gitu mas aku ajak ngobrol kayak nih kita harus ngapain lagi nih Rif gitu kayak lu gambar lagi deh terus nanti lu jual kemana ya dulu searching aja gini kayak gitu aja lebih sering ada komunikasi sama diri sendiri. Gitu. Terkesan seperti ODGJ memang enggak itu namanya self reflection itu bahasa psikologinya ya mas ya. Oh keren memang. Jadi memang kayak kita lagi mikir itu kita butuh gua ngapain ya sendiri gitu. Ternyata itu butuh juga mas. Butuhin memang. Untuk efektivitas aku kerja selama seminggu misalkan dibanding aku yang kayak kerja seminggu full nggak ada istirahat itu tuh yang kayak nanti tuh kayak pasti tengah jalan tuh kayak ini gue capek gue ngapain ya harus ada jedanya harus ada waktu untuk inkubasi itu. Iya benar keren keren lu mas. Ini kayak harus ada jeda tuh masa ternyata jeda keren sih gitu. Ternyata butuh istirahat juga memang harus ada dikorbankan gitu. Salah satu ya kunci sukses itu gue belajar dari siapa ya. Aku pernah lihat influencer gitu. Jadi kalau lu mau sukses, mencapai sebuah karir tertentu, satu belajar bahasa universal. Satu tambahin dulu knowledge lu, belajar bahasa universal sama tinggalkan temanmu. Nah, tapi itu katanya. Tinggalkan teman ini bukan berarti kayak lu nggak anggap dia teman lagi, bukan. Tapi tinggalkan temanmu tuh yang waktu main gitu loh. Waktu yang nongkrong kongko yang mungkin jadinya itu kategorinya distract gak nih sama visi kita ke depan gitu kan. Kalau misalkan gak ada di bagian jadwal yang kayak bikin lebih ngarah ke sana kayaknya agak diberhentiin dulu gitu. Tapi bahasa masa tertentu emang itu akan terjadi pada setiap orang sih. Kalau gitu. Mereka mau jadi sesuatu. Tapi itu emang gak enak banget sih mas. Apa namanya ya? Itu tahap perkembangan. Kalau gue belajar psikologi ya, itu salah satu tahap perkembangan bahwa seseorang itu akan dihadapkan dengan realita yang lebih responsibelnya lebih tinggi gitu. Karena kalau orang yang tidak pernah bisa lepas dari itu pertemanan semacam atau loyalitas kepada teman, mereka akan terjebak di situ dan akhirnya nggak kemana-mana. Gitu. Jadinya akan ketinggalan gitu. Tapi gue nggak ini ya bukan mau bilang orang yang nggak loyal, orang yang loyal sama teman itu salah nggak. Porsinya beda dan harus bisa prioritas intensitas ya apa namanya esensialnya beda gitu. Nah tapi asal lo tahu bahwa teman-teman yang loyal itu memang teman-teman semasa SMA. Gitu. Itu konsepnya kalau psikologi tahap perkembangannya virtue-nya. Oh emang ada fasenya? Ada fasenya. Itu fidelity atau kesetiaan. Orang-orang yang bisa lo percaya sebagai teman yang akan membantu lo itu orang anak SMA yang dekat sama lo pas SMA. Kalau pas kuliah enggak? Oh gitu. Tentu tergantung sih gitu. Tapi yang SMA itu kayak kita berteman karena tidak ada
urusan. Oh, ngerti. Karena kita ada kepentingan. Iya. Lu teman gue kenapa? Tulus aja udah Tulus gitu. aja karena teman gitu. Okay. Cuma pada masa dewasa kita tahu bahwa untuk hidup itu nggak cukup dengan kita berteman baik gitu, tapi berpenghasilan baik gitu. Iya benar. Ada apa yang bisa ditukarnya gitu ya. Apa yang bisa kita produktif sih lebih tepatnya ke produktivitasnya. Karena kalau teman di SMA jadinya kita bukan cuman ya, akan cenderung untuk main, hiburan gitu. Oh iya sih banyak. Pun kalau explore-nya di situ pun paling ya kalau teman ngajak ngobrol yang filosofis lebih dalam gitu, jarang-jarang lu punya itu biasanya. Iya lagi. Gitu. Iya Pasti kalau lu punya kegelisahan sama. Iya. Dan itu paling pas lu lagi berdua atau bertiga. Iya Tapi kalau lagi bersepuluh tuh, lagi lima gak bisa itu. Udah ceng-cengan aja sih. Bercanda-bercanda aja sih. Kok gua yang jadi cerita nih? Enggak apa-apa lah. Kan silaturasa berdua sisi juga. Yeah. Oh iya, satu lagi ya, asal teman-teman tahu, ini silaturasa itu kita bikin konsepnya pas bareng-bareng ya Rip ya. Gitu. Pernah juga lu bikin desainnya, cuman gue gak jadi pakai desain itu karena filenya hilang gitu gue. Akhirnya bikin desain logo baru gitu. Gimana sih perasaan lu setelah lu sekarang sibuk di sini terus gue panggil di sebuah program yang kita bicarakan bareng tapi nggak pernah terwujud, akhirnya terwujud di saat ini dan lu jadi guest gue. Gimana tuh? Jujur aneh sih rasanya. Banyak campurannya sih itu kayak ada senengnya, ada kayak wah ini keren banget. Mocktail lu banyak campuran. Iya. Ada manisnya, ada segernya, lucu-lucunya kayak dulu kan kita yang sempat ngobrolin hal ini gitu kan di atas. Gue mau begini nih. Di sela-sela kesibukan yang kita lagi ngurusin apa, terus kayak bermimpi untuk kayak wah kayaknya bisa bikin ini. Podcast tapi nih. kayak sibuk ya, tapi coba aja dulu ya. Akhirnya kan ternyata sekarang jadinya. Ini kan dibelinya pas zaman lu nih. Oh iya ini yang aku yang pesen ya sama Heru ya. Iya. Sempat hilang karetnya sama Heru. Wah parah deh emang deh. Emang paling jago ngilangin barang. Ngilangin barang ya. Sama paling jago lupa dia. Bener. Parah. Yang kecil-kecil tuh hilang sama dia. Dia juga memperhatikan hal kecil gitu. Kena aja. Oke. Terus katanya dia juga usaha clothing, Rip. Jadi tuh ada namanya Ringjing. Awalnya tuh di kampus bikinnya sebenarnya. Ringjing. RINKJINK Ringjing. Jadi awalnya tuh komik strip. Ini yang gambarnya anjing ungu itu. Iya, babi ungu. Oh, babi. Itu babi. Sapi boleh. Itu apa sih? Ya udah emang kayak gitu ya konsepnya. Oh. Bahasa apa? Babi sapi. Emang konsepnya kayak gitu aja. Tapi Ringjing. Iya. Bercandaan. Sebenarnya itu tuh Ringjing itu awalnya kan komik strip di kampus. Isinya tuh cuma buat bercanda. Kan kalau komik strip tuh kalau komik strip tuh isinya singkat, panelnya sedikit, tapi full udah selesai. Jadi kayak bisa 4 panel. Malah dulu sempat ada yang kayak bikin komik tuh cuma 2 panel gitu. Kayak halo nama gue selesai. Oh gitu? Iya nyebelin banget emang. Bercandaan kampus dulu kan. Oh lu kayak sitcom gitu tapi singkat kayak Lalatz. Hah? Tai Lalatz itu kan komik strip. Ada 4 slide kayak biasanya gitu. tuh nih gue sering follow Komikin Aja tuh. Komikin Aja, nah itu bagi teman-teman juga. Temen gue juga tuh Aruga tuh yang ngurus tuh. Oke, ya kayak gitu mas, si Ringjing ini komik strip tadinya. Cuman pas kesini-sini aku tuh emang pengen dari dulu sebenarnya dari SMP tuh punya cita-cita punya brand clothing sendiri di era-eranya Cruise waktu dulu baju-baju Monster. Yang si Killing Me Inside itu lagi naik tuh. Itu tuh lagi pengen banget bikin brand clothing di situ. Nah terus sekarang pengen bikin tapi kayak pakai apa ya namanya, bikin lagi kayak banyak banget nih kerjaan gitu, ntar ngeband, ntar ada Instagram, ntar ada brand clothing, ntar ada komik, kayak banyak banget yang pengen dikerjain di dunia gitu kan. Sementara aku kan cuma 1 orang gitu kan. Duit juga waktu itu pas-pasan kan, nggak bisa hire siapa-siapa kan. Nah akhirnya ya udahlah pakai Ringjing aja, yang mana itu tuh diolah jadi brand clothing. Jadi ceritanya tuh sebenarnya masih kayak komik strip, bercanda-bercandaan. Jadi artikel-artikel yang keluar tuh ya cuman 2 biji, 2 desain, terus kayak yaudah ceritanya cuma di situ aja gitu. Kan biasanya kan kalau brand-brand clothing kan keluarnya ada 6-8 gitu yang kayak banyak gitu kan. Selain gak ada modal ke situ. Butuh sponsor, butuh apa? Nanti butuh boleh. investor? Ntar aku lempar di bisa, email. Ya kira berapa? Lu butuh berapa? Ntar bisa. Baliknya berapa? Bisa ya. Ya udah. Aman jadi. Ada deh pulang dari sini. Ya ada yang bisa dibawa. Gitu. Nah, itu yang dipakai Heru tuh Ringjing tuh. Yang dipakai Heru tuh Ringjing kebetulan. Artikel yang paling baru. Nanti dikasih dong itunya, fotonya Ringjing. Boleh. Di sini nanti di kotak ini nanti ada. Nanti dimunculin ya. Asik. Editor kerja lagi. Yang edit yang mana nih Mas? Yang edit bukan Heru pasti. Bukan Heru ya. Enggak bisa Heru yang kayak gini. Maskotnya. Live action ya coba. Mana? Maskot live action. Apa? Mas Heru. Oh.
Sini. Coba, ini pakai rincing. Enggak. Oh, iya nanti Oke, aja. nggak mau, dia malu. Malu dia enggak ada hidungnya. Malu. Malu. Kepalanya hilang. Oke. Gitu Mas. Nah sekarang diseriusin. Tapi masih ada ya? Masih ada. Kebetulan ini terakhir baru launching. Terus udah. Kebetulan si Mas Heru juga yang bikinin videonya. Dan banyak bikinin jasanya Heru nih buat gila emang. abang-abangan lu ya? Respect sama Mas Heru. Iya. Keren lu. Keren. Nah yang FYP di TikTok. Enggak lagi gitu ya. By the way yang video yang viral. Yang naik FYP TikTok itu. Videonya openingnya dari Mas Heru. Yang ambil shotnya. Mas Heru jago. Jadi dia harusnya panggilnya Mas Her supaya dia lebih ada wibawa. Bener. Gitu. Ya. Kalau Mas Her. Kadang Herjem gitu kan. Herjem. Ini nyebelin banget ya. Herjem gak bisa disebut. Iya. Jadi Herjem enggak banget. Jangan disebut. Iya. Oke. Apalagi nih teman-teman? Ada yang mau titip pertanyaan enggak nih? Ya, Heru mau titip pertanyaan enggak lu? Karena Mas Arif lagi jadi freelance naik daun. Oke, freelance naik daun. Terus bahas aja ya. Soalnya kemarin kan ini Mas, akhirnya dia kecapai dengan desain band yang dulu dia dengerin. Tercapai oke. Dream Come True-nya dia. Oh, Dream Come True. Oke. Salah satu band yang jadi Dream Come True lu dengar sebuah musik dari band ini lu senang dengarnya dan lu ngedesain buat dia. Iya. Kebetulan. Ada boleh tahu enggak? Boleh sebut enggak? Boleh spill nama bandnya apa? Boleh. Total Jerks ada. Total Jerks. Iya, Total Jerks. Oke. Itu band hardcore punk 80-an gitu. Dari Depok dia. Dari Depok. Nah, itu aku pas di Bandung tuh. Pas lagi di masa 9 bulan di Bandung tuh aku tektokan sama dia. Jadi dulu dari awal dulu udah gelap juga ya. Jadi aku diam-diaman tuh sama si vokalisnya. Dia kebetulan waktu itu lagi tur, ngadain serangkaian tur ya, dia akhirnya dari obrolan itu bisa aku yang garap gitu. Dan dari postingan-postingan dari karya-karyaku yang diupload itu tuh banyak teman-teman yang follow aku baru gitu. Jadinya kayak makin banyak kesebar nih karya gitu. Kayak ada yang bahkan ada momen yang kayak ketika aku lagi datangin gigs gitu kan. Kayak Bang Rips gitu kayak lu yang ngerjain Total Jerks ya Bang ya? Ini panggilnya Rips. Rips ya. Oh, Rips. Di situ dia. Karena di Instagram username-nya Rips. Kebetulan. Rips itu artinya rest in peace, soy. Ada S-nya. Oh iya. R-nya 3, S-nya 3. Rest in peace, sob. Terus. terus. Cari terus. Oke. Lu unik sih, lu orang yang unik Kayak sih. gitu Mas. Terus kayak wah seneng aja akhirnya bisa ngerjain proyekan di salah satu band yang aku suka gitu. Oke. Ada lagi nggak yang kira-kira dream lu sesuatu mungkin jadi manifesting di hari ini nih? Oh, yang ini Yang mana tuh? yang masuk wawancara sama media Prancis. Oh itu. Oh, lu ngerjain artis Prancis. Iya dari video klip. Lu ngerjain dia. Dikerjain di ini pakai sapu. Woi. Dikerjain Mas. Nggak, apa tuh maksudnya lu pernah di interview media Prancis? Ada nama medianya media di Prancis itu namanya Keyline Magazine. Oh, bukan apa namanya itu? Apa? Kumparan apa gitu? Kumparan di Indonesia. Beda aja. Tribunis Jateng. Ngeri banget ke Tribunis. Tribunis Prancis. Mas Heru kayaknya ke Tribunis. Oh iya. Bukan lu doang yang masuk koran, dia juga masuk koran. Kerenan dia. Iya. Gila, sampai viral di sini. Parah di Indo. Iya, Gak ada apa-apa-ya. Iya kan tuh. Balik aja. Pada tahu. Bumerang itu media Temen juga tahu. Kembali Kena kan. Ya jadi media di Prancis ini tuh DM aku karena waktu itu sempat ngerjain proyekan video klip buat salah satu band Jerman atau nggak salah apa. Ya, dialah aku lupa sih namanya, nanti ada di sini ya. Iya, ada lagi. Tugasnya editor. Ntar aku kirimin screenshot-nya. Jadi dia ngontek aku dari Fiverr itu. Pas masih kerja di Sila kalau nggak salah. Oke. Pas masih kerja Sila, aku jam-jam pulang kerja tuh aku kerjain. Enggak kan kita udah deal juga kalau lu boleh ngerjain kerjaan lain di Sila gitu. Selama di luar Selama di luar kerjaan. Tugas kerjanya dapat. Iya. Nah, terus ternyata aku kerjain terus nggak tahu tiba-tiba kayak di interview ditanya-tanya kayak bisa ketemu dari mana, terus kenapa bisa terjadi ini project gitu. Terus apa nih di balik project ini tuh apa sih gitu. Terus kayak di interview bagian akunya kayak dari mana, kayak lebih ke personal. Oke. Gitu. Dan ternyata stylenya lucu-lucu Mas mereka. Padahal di situ tuh aku yang ngiranya kayak wah ini mah karya gue yang jelek deh. Oh gitu. Tapi mereka suka. Ternyata mereka suka. Ternyata setiap gambar tuh nggak ada yang jelek. Ada yang jelek ya. Pasarnya ada.
Yes. Ini kayak mau gambar kepala menyon nih. Ada pasarnya Mas. Iya, yang ntar jadi tato, ntar jadi apa style gitu. Jadi sebenarnya gambar tuh semuanya ada pasarnya. Art itu loh soalnya kan. Pasti ada pasarnya. Dan itu selera juga. Jangan bilang gambar ini jelek. Lu aja belum ketemu marketnya. Wis. Jadi keren lu. Keren Mas. Berapa kali lu bilang gue keren ini? Banyak ya. Emang keren sih, emang susah. Iya. Bisa kayak gini ya kan jadi. Biasa. Ini juga kerjanya Arif nih. Karya teman-teman sama Rosyad ini Latisha sama Bobby. Kebetulan yang dua ini teman kampusku. Iya, tapi kapan-kapan lah harusnya datang dulu ke sini biar tahu nikmatin teh. Dulu pas bikin ini pernah ke enggak ya? Si yang kesini Bobby. Yang kesini Bobby ya. Sempat kerja di atas tuh waktu itu. Gue pengen kerja dong. Sini sambil ngeteh gue. Sambil gue kerja juga. Nah Bobby datang sini. Kebetulan dia suka tuh si Glorious White. Iya. Kayak jadi. Mahal seleranya ternyata. Mahal seleranya ternyata. Emang whitey itu. Para pencinta whitey itu. Oke. Terus apa lagi? Kira ada lagi prompternya? Baca sendiri aja nih. Bagaimana cara lo mendeskripsi? Dia pertanyaannya tuh ini banget, serius banget, kaku banget gitu. Aku dong santai ya, chill aja ya. Terus apa kedepannya ada dream project yang lu pengen? Dream project ya banyak sih Mas sebenarnya. Banyak banget kayak salah satunya nih yang kayak pengen pameran di Thailand. Tapi itu udah akan kan? Kepengen sih. Baru kepengen maksudnya? Enggak, ini lagi digarap. Oh, digarap. Lagi digarap. Nanti kalau misalkan itu apa ternyata sih pameran? Sebenarnya kayak art book fair. Di sana tuh art book fair. Jadi banyak yang jual, ada merchandise, pokoknya banyak karya seni di situ dijual kayak perintilan-perintilan lucu gitu kan. Nah, aku pengen bawa ini sekalian nanti mungkin kalau bisa sama Ringjing juga, brandku juga aku mau display di sana. Sambil bareng sama teman-teman yang lain yang kayaknya bisa diajak ke sana. Iya. Jadi kita satu booth itu patungan mungkin kepikirannya sih kayak gitu. Jadi satu booth biar lebih murah. Kita cuma bayar ongkos, satu mejanya kita patungan, ditumpuk-tumpukin aja tuh karya-karyanya di situ tuh. Oke. Mesti datang langsung sih sana sih. Boleh. Iya. Datang yuk. Apa maksudnya tuh? Lu langsung, maksudnya lu yang datang langsung ke sana. Oh iya. Iya aku yang ke sana. Iya. Kan aku yang jualin di sana. Iya benar. Gitu. Terus paling pengen apa ya? TikTok juga pengen diterusin lah. Iya. Lagi seru-serunya soalnya sekarang nih konten di TikTok. Iya sih. Orangnya beda-beda ternyata. Iya, dan bahasanya. Waktu itu kita sempat agak sulit itu mengurus TikTok itu karena kita lihat yaudah nanti aja gitu. Nanti pas nanti udah hilang momennya gitu. Iya. Pas dari awal gitu. Dulu juga kan sempat yang aku pas masih di Sila tuh yang si TikTok kan mau di mirror ternyata nggak segampang itu. Ternyata bener-bener beda bahasanya gitu kan. Susah juga. Nice. Terus kan jadinya freelancing ya. Itu lu setiap hari udah ada jobnya itu? Kalau job sih sebenarnya nggak tiap hari sih Mas. Tapi atau lu cuma job satu tapi sebulan udah hidup gitu? Kadang bisa kayak gitu. Kadang bisa kayak gitu. Sebulan gak ada duit untuk ngemodalin si Ringjing? Bukan gak ada modal sebenarnya. Aduh ketahuan. Gak bisa deh pakai. Jadi sebenarnya aku tuh ngeplannya gini Mas. Aku nggak mau pakai uang pas-pasan banget gitu. Jadi kayak karena ternyata ya pas lagi aku pelajarin di Bandung ya, porsi keuangan yang ketika aku punya tuh pas lagi mau nge-launch bisnis apa tuh kayaknya ngaruh ada ke mentalnya Mas. Jadi kalau mepet banget tuh agak-agak decision yang diambil tuh kadang suka gegabah gitu loh. Jadi aku pengen ngasih space agak lega. Jadi kalau misalkan nanti one day si Ringjing ternyata masih ada jatah gagalnya nih gitu. Itu tuh masih punya waktu biar nggak kena keuangan pribadi. Oh lu udah misah-misahin nih. Udah dimisahin. Keuangan kebetulan sekarang lagi dipisah-pisahin. Oh, bagus sih. Jadi si Ringjing aku ada data keuangannya sendiri. Buat Ringjing nih. Kalau mau invest lagi itu pribadi atau sendiri atau bareng-bareng? Sendiri sih. Oh sendiri. Si Ringjing aku sendiri. Atau karena lu gak punya waktu buat ngurusin apanya? Si Ringjing itu. Ngurusin bisnisnya. Itu juga iya sih sebenarnya. Jadi kan ternyata bikin konten tuh makan waktu ya. Terus kadang aku mikirin yang buat kontenku di IG ku aja makan waktu gitu. Kayak belum ngegambarnya, belum ngeposting, belum bikin copywriting, bikin apa semua serba sendiri. Tapi dia punya toko sendiri?
Toko kebetulan ada punya teman. Punya teman ya, nitip sama teman ya. Jadi emang situ anaknya aku punya satu tongkrongan yang ekosistemnya ada yang punya brand, ada yang ngerjain visualnya, ada yang ngerjain video klipnya, bisa ngedit, ada yang bisa foto. Nah, Mas Heri juga kebetulan salah satunya tuh dia fotografer sama videografer juga bisa. Iya. Terus jadi jalan tuh di situ tuh di tongkrongan itu. Iya. Kayak gitu sih. Emang dari dulu lu memang suka dengan ilustrator ini? Suka banget sih. Dari dulu emang hobi gambar? Dari dulu dari kecil kayaknya. Dari janin? Dari jadi kacang masih ada di nutrisi buah kayak ngeri ya masih ada ini abang-abang tongkrongan suka ngebully ya parah enggak dia tukang ojek yang dulu kayak gitu dia iya jangan malu-maluin lah yang samping kaki tuh ada helm tuh biasanya gitu dia tuh iya oke nah apalagi ya kira-kira gue ngelihat juga sebenarnya banyak yang pengen gue tanyain tuh ya, personal, tapi ini personal nih. Deh, ngeri nih. Kok deg-degan ya? Jangan aneh-aneh deh. Jadi kayak lu bisa lihat diri lu di masa depan tuh seperti apa sih gitu. Maksudnya kayak apakah ini akan menjadi yang akan lu tekuni sepanjang hidup lu gitu. Kayaknya hampir bisa dibilang iya sih. 90% kayaknya aku bakalan. Jadi lu udah menemukan jalan hidupnya lu. Jalannya sih sebenarnya belum ketemu ya. Cuman kayak aku lagi tuh sebenarnya lagi proses nyari aja. Kayak apapun yang ada di depan, nggak usah pikir panjang, maju dulu teh satu step. Oke. Jadi kayak aku tuh nggak terlalu apa ya? Karena kalau dipikir-pikir tuh kalau mengkhawatirkan banget kayak ke depan nih, gue nyampe nggak ya kira-kira ke sana? Kalau pertanyaannya diawali dengan seperti itu tuh kadang bikin kayak deg-degan. Tidur nggak nyaman, ntar kayak kepikiran kalau gue nggak nyampe gimana ya? Sendiri ya. Jadi gelisah gitu. Jadi kayak oke, gue pengen ke sana, cukup. Besok gue lakuin apa yang bisa gue lakuin besok. Udah gitu aja. Sedap. Jadi nggak usah yang kayak ya udah tetap ada plan less kejauhannya. worry ya. Ya udah nggak usah banyak expect deh besok apa yang bisa digambar. Siapa yang datang klien? Ada terus sih. Amin. Keren ya? Amin. Keren lu deh. Keren lu. Terus ada dulu proyeknya mas kemana-mana. Gue mah gini-gini aja sih lah. Gini-gini aja kesana kesini. Ke Bajo. Oh iya, terus gimana lu lihat Sila? Keren sekarang? Mas, kayak kalau bisa dibilang sih kayak kenapa dulu nggak kayak aku tuh ke Bajo gitu ikut kayak Mas Heru pengen tau Mas. Kok dia bisa ke Bajo, bisa kemana gitu kayak aku di sini gitu kan. Iya, emang tapi ya namanya momen tuh emang kadang momennya sih. Enggak tapi jalannya emang lu di situ lu lihat gitu. Emang harus seperti itu terjadinya. Mungkin kalau masih ada lu nggak kayak gini kita. Bisa jadi berantakan malah. Aku yang ngehalangin selama ini kan. ada momen yang tepat lah di saat itu juga. Jadi kalau gue tuh percaya gini Rip, kalau bangun Sila tuh orang datang membantu Sila di saat yang tepat gitu. Betul. Maksud gue yang udah pernah di Sila juga di saat itu memang Sila butuhkan seperti itu. Gitu. Iya. Siapapun orangnya gitu. Dan tugasnya selesai udah. Mungkin dia punya sesuatu yang lain dan gue selalu membiarkan itu pergi. Ih gokil. Gitu. Pasti ada apanya gitu di balik si orang itu. Yes, gitu. Everything happen for some reason ya Mas. Yo, keren hari ini. Keren Mas. Oke, apa karya terfavorit buatan lo sejauh ini nih? Karya terfavorit. Boleh tunjukin gue deh kalau lu punya. Bingung ya. Atau ini the best. Lu bilang wah ini yang bikin termahal. Oh. Jangan dong. Oh iya. Boleh juga. Nanti tapi enggak ada di sini. Unspill. Enggak ada. Jangan ya. Enggak ada di sini cuman dia belum bikin NPWP masalahnya itu aja sih. Ya nanti aja. Siap Dirjen Pajak. Dia nanti bikin Dirjen Pajak, sorry. Iya. Nanti aku kasih filenya lah. Yeah. Nggak ada di sini. Nggak ada di sini. Ada di laptop. Yeah. Nanti ditunjukin aja, tayangin aja. Nah, jadi ini karya aku yang lumayan bisa membantuku untuk hidup 5 bulan, 6 bulan. Ya alhamdulillah ya Mas ya. Gila nih orang ya. Alhamdulillah. Yeah. Cukup lah. Lu mau nabung buat apa sih, Rip? Hah? Mau nabung buat apa sih kayak? Mau beli bumi. Mau beli bumi Mas. Oh iya. Sumpah. Kayak segede itu lo dapet duitnya ya? Enggak. Amin. Cuman enggak ya sih Mas kayak. Soalnya ketika punya uang tuh bisa banyak bantu orang gitu. Iya. Sila butuh bantuan nih. Bisa kan kalau punya uang enak tuh. Ya iya. kan? Ini Mas bisa buat ini gitu kan. Boleh tuh? Boleh. Kalau boleh tuh gue doain aja.
Bisa tuh gue ajuin tuh. Bisa. Kita mau buka tempat. Tadi perasaan aku yang mau ngajuin ke Mas ya. Kok jadi terbalik nih? Karena lu nggak bilang terus terang bahwa ternyata lu ringjing bukan butuh investor tapi Butuh investor. nggak ada. Lu kan butuh fokus doang ringjing mah. Butuh investor. Lu dana pribadi lu simpen beli bumi. Gue minta dikit dulu beli tanahnya dulu, jangan buminya dah. Gitu ya. Kita mau buka tempat baru di Jakarta nih. Dikit aja buat ini, nanti gue kasih lah berapa itu hitungannya. Tekan nih ya. Uang itu Rip kalau ada jangan disimpenin mendep tuh. Biaya silaturahmi tak 100 juta. Berat ya guys ya omongannya. Dulu kita tuh belanja aja buat nasi padang kayak mikirin. Iya, kayak lauk diambil dari kurangin kalau bisa dipres tuh kan. Sekarang kayaknya lu bebas banget. Berarti lu kaya banget, gila tajir banget. Mas Reda yang kaya banget mah. Enggak, udah bisa punya masih ini banyak semua. hutang gua. Enggak lah. Iya. Saya 100. Ngeri dong gitu. Waduh, ini orang-orang pajak nih, ngincer nih. Oke. Nih, gimana? Gue minta pesan-pesan lu untuk ya anak muda, apalagi yang followers lu nanti di sini nih. Gimana sih jadi apa namanya? Kiat sukses menjadi freelancer. Nah, ini kan juga topik lu tuh. After design lu jadi freelancer. Sebenarnya belum sukses juga sih, Mas. Tapi ini udah oke, sukses Cuman, nih. Sorry, ini gue Oke. Sukses itu bukanlah tujuan, Oke. tapi perjalanan. Wih, keren. Sukses itu bukan tujuan tapi perjalanan. Benar. Gitu. Jadi setiap langkah demi langkah itulah sukses. Gitu. Okay. Karena kalau sukses lu adalah sebuah tujuan, sampai di tujuan lu mau ngapain? Oh iya, udah. Masa mati? Iya, masa selesai. Habis sukses udah. Ya, lucu sih. Ini perjalanan sukses nih. Isa journey-nya ya berarti. Journey-nya gitu. Okay. Nah, gimana tuh? Kasih tips buat rekan-rekan di sini, siapa teman-teman yang kira-kira pengen ngikutin langkahmu, keberanianmu untuk bisa terjun di sini. Oke. Aku ini udah mau closingan ya? Ya, langsung. Masih ada 2 jam lagi Mas ya? Wah, lama banget nih 2 jam. Udah deg-degan deh. Aku wakilin sama satu quote saja sih yang aku suka banget ya. When you ketika no action. Oh, di situ ya? Oke. No action, nothing happen. Diulang kali ya, diulang. Boleh. Dipotong. Iya. No action, nothing happen. Action, something happen. Keep action, miracle happen. Wih, sedap. Gila, bijak lu sekarang, Rip. Keren lu, Rip. Biasa ya, keren lu. Biasa ya, Mas. Biasa. Jadi bijak banget lu, Rip. Kebanyak dibentur. Banyak dibentur ya. Iya. Banyak masalah hidup juga ya. Selesai. Oke, gue akan memberikan lu sesuatu nih, Rip, spesial. Ya, untuk menemani perjalanan sukses lu, Rip. Nah, oke. Ih, ngeri. Botolnya baru lagi nih Mas. Ini belum ada nih dulu nih. Ini apa namanya, kolaborasi gue dengan Super Adventure, Superpreneur ya. Superpreneur ya. Itu gue ikut program Superpreneur, alhamdulillah dapat juara. Superpreneur emang keren ya. Ya, alhamdulillah sih. Nah, itu desain itu kan gue liatnya cocoknya di situ. Kemarin sempat ada artikel dari Super Musik juga. Masuk juga. Oh iya, lu masuk Super Musik ya? Iya. Wih, ada tuh satu artikel yang mana? Rip, pernah nggak Rip kita bilang Rip? Kan lu desain nih. Oke Rip, makasih banyak ya lo, sampai ketemu di atas ya kan? Iya, pas lagi dulu di sana di apa Sentul. Iya kan? Iya. Iya tuh, kayaknya tuh. Iya, malam di belakang di ya. belakang. Ngobrol tuh di belakang pas lagi mau pamit tuh. Iya. Ingat banget. Terus lu di Super Musik juga. Super Musik ada kemarin sempat jadi salah satu artikelnya diposting sama mereka. Terus lu bahas apa di situ? Sebenarnya mereka kayak apa ya, lagi punya konten ringan aja sih yang kayak di balik karya ini siapa gitu. Oh, oke. Tapi ada dipakai karya lu di Super Musik? Ada. Enggak, cuman Total Jerks yang diangkat sama dia. Lu Rip, gimana? ikut deh Superpreneur yang tahun ini. Yang mana tuh Mas? Enggak. Ada pendaftaran buka kan? Ada pendaftaran bukanya? Enggak, lu ikut deh. Ini. Yang juara 1 itu di Superpreneur waktu itu adalah Kontur Concrete Lab. Gitu. Itu yang recycle puntung rokok menjadi konkret atau bahan lain, apa namanya, bahan yang berguna lainnya lah. Gitu. Bisa asbak, bisa macam-macam. Keren banget Kontur itu. Terus ada Vektor namanya, Vektor dari Vektor kayak tahu deh. Oh tahu ya? Iya tahu kayaknya. Dia itu bikin kayak semacam sekolah desain juga gitu. Iya kayak Nah, yang bagian-bagian lu nih belum ada loh. Wah. Tapi lu mesti kemas tuh jadi sebuah visi misi. Iya, yang kuat, big dream lu apa nih? End game lu apa? Oke. Yang tadi lu bilang lu nggak mau khawatirin, tapi kayaknya kalau lu mau ikut satu ini harus.
kalau kata Bunda ya. Gimana tuh Mas? Nih demen nih kalau Bunda udah ngomong biasanya sampai tuh. Iya. Think big. Sorry. Oh iya, benar. Think big, start small, move fast. Walah, ngeri Bang Bunda. Gitu. Ngeri. Ya, jadi lu kalau jadi sesuatu yang besar, lu pemikirannya harus besar dulu. Cangkangnya lu gedein dulu. Tapi lu nggak harus mengkhawatirkan bahwa oh ini akan gue capai kapan segala macam. Itu ada timeline aja. Anggap aja lu mau manifesting gitu ya. Gitu. Tapi tiba-tiba ketika lu punya nge-state diri lu punya keinginan tuh ngebatin lah kata orang ya. Ada namanya law of attraction itu yang gue selalu sampaikan ke lu juga kan, bahwa itu terjadi di gue juga itu terjadi. Sama. Gue gak pernah pikiran bahwa ada contoh ini ya, suatu rasa itu kayak yang kita bikin ini tuh kayak gue iya enggak gitu. Maksudnya jadilah enggak lah gitu maksudnya. Tapi ada pengen tuh. Kepengen. Didatangkanlah produser kayak Faza ini kan. Tim-tim yang tim bisa kreatif ini, ada Alif juga bantu. Bikin ini semua jadi nyata ya. Iya, keren. Kadang kayak gitu tuh. Sampai Claire ya. Claire. Ya, terharu gitu. Wah, akhirnya jadi gitu. Keren nih. Itu sih Bang. Keren lu. Mas. Oke. Mas. Ini menemani perjalanan lu di perjalanan sukses lu. Jadi ini tuh Twine ya. Nah, ini Twine Adventurous didikasikan sebagai minuman yang menghangatkan perjalananmu dan jadikan setiap momen dan cerita semakin istimewa. Sedap. Oke. Banget nih. Gue tuang nih perlu Rip. Tuang dulu ya. Hati-hati nih Rip, ketagihan nih Rip. Oh. Wah, bahaya nih kalau tagihan bisa mampir mulu. Guys, sedap nih gue pegang dulu. Wis bunyinya guys. Sedap. Wih. Beda kan? Beda banget. Baru kali ini. Mirip sama yang ini tapi ya si red wine itu ya? Yang D5. Ya, sirupnya sama tapi tehnya beda. Ini pakai chai Katulistiwa. Oke. Gitu, ada rempah-rempahnya. Oh ya, cheers-nya untuk apa nih? Dulu doa lu lah. Hah? Lu juga sesuatu lah buat lu lah. Kedepannya apa? Apa gimana? Doa buat lu, harapan lu ke depan supaya ini perjalanan sukses lu seperti apa? Buat kita semua kali apa, ya. Wish-nya, make a wish. Buat kita semua kali ya. Hah? Iya, kayak ulang tahun ya. Ulang tahun nih. Buat kita semua kali ya, semoga apa yang kita di sini ya? Oh ya, Okay. Semoga apa yang Oh, di mana? Di sini. Oke, sip. Semoga apa yang kita mimpikan dari dulu itu bisa perlahan tuh tercapai gitu. Dan jangan sampai kita ada di momen gelap akhirnya kita nyerah. Gas terus sampai itu kesampaian. Yes, untuk generasi emas Indonesia 2045. Wih. Cheers. Cheers semuanya. Sedap banget ini. Enak Her. Ini nih emang. Enak banget Her. Di mulut tuh Ya. Sodanya enak juga kayak tipis gitu nggak terlalu yang kencang. Pas gitu. Ini edisi apa Mas tadi? Apa? Edisi apa? Edisi Super Adventure. Gitu. Ini rasanya super. Weh. Gue build ini. Oke. Thank you so much ya Rip ya. Ya. Makasih banyak udah datang. Mudah-mudahan lu semakin sukses. Sampai gue bilang lagi ya. Sampai ketemu di atas. Ini nih. Akhirnya dapat lagi poin keduanya. Ini checkpoint ya. Checkpoint dulu nih. Ya. Oke teman-teman. Buat semua. Semoga cerita dari Arif Satura ini bermanfaat. Dan semoga istimewa ya. Ini memang perjalanan yang beda gitu untuk mencapai sebuah kesuksesan dan ada buktinya nih gitu. Jadi selama tadi ada niat dan lu action, benar, miracle will happen. Nah, sedap, keren ya. Nice. Jangan lupa untuk like and share kalau kamu suka konten ini dan bagikan teman-temanmu yang lagi galau. Terus bisanya ingin mau kolaborasi ke sini jadi bintang tamu ataupun ada produk yang bisa kita kolaborasikan, kita sangat terbuka untuk saling support satu sama lain untuk mempromot karya-karya istimewa dari kita semua. Dari kita untuk kita. Oke. Congrats ya juga, buat perjalananmu, suksesmu di planet ini. Thank you. Mudah-mudahan semakin kedepannya semakin keren. Gitu. Oke. Thank you guys semuanya. Sampai ketemu di Selatu Rasa berikutnya. Setiap cerita istimewa. Oke. Thank you Rip. Thank you Mas. Thank you Mas. Oke, bye-bye. Bye.